Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Sejarah Kebudayaan Islam bab 9 mengenai Sunan Gunung Jati. Anak-anak sekalian, untuk materi mengenai Sunan Gunung Jati ini adalah materi terakhir pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di semester 2 ini. Insyaallah setelah selesai pembelajaran bab 9, kita akan melanjutkan ke kegiatan-kegiatan latihan pengerjaan soal seperti uji kompetensi dan lain sebagainya. Anak sekalian, seperti biasa untuk pembelajaran mengenai Sunan Gunung Jati, kita akan mempelajari biografi atau riwayat hidup dari Sunan Gunung Jati. Baik, biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, raja kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Jainal Kabir, keturunan Jainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gunung Jati belajar ilmu agama kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi, ulama Mekah, Syekh Muhammad Athaillah As-Sajili, ulama Mesir, dan Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Pengembaraannya mencari ulama dilanjutkan ke daerah Karawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, kakek Raden Patah, raja kerajaan Demak. Perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke kota Kudus kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Kemudian menuju Ampel Denta, menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali-wali Songo lainnya, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankan kepada Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon. Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Nama Cirebon muncul setelah Pangeran Cakrabumi bersama Ki Gedeng Alang-Alang membuka perkampungan di daerah Lemah Wungkuk. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang asing dari berbagai daerah dan dari luar seperti Cina, Arab, Persia, Mesir, dan India. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya cukup berhasil di dua daerah tersebut. Istri-istri Sunan Gunung Jati, yang pertama Nyi Ratu Pakungwati, yang kedua Nyi Mas Kawung Anten, dan yang ketiga Ong Tin. Istri-istri beliau sebetulnya banyak, cuma di sini Bapak tampilkan 3. Sunan Gunung Jati punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia.
Kedudukan sebagai penguasa Cirebon atau sebagai Raja Pandita tahun 1479. Selain juga sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa, juga menjadikan penyebaran Islam khususnya di Jawa Barat lebih cepat meluas dan tersebar di pelosok-pelosok desa. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 Masehi. Umurnya diperkirakan 118 tahun. Baik anak sekalian, materi berikutnya insya Allah kita akan bahas mengenai peran Sunan Gunung Jati dan sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian pembahasan mengenai biografi singkat daripada Sunan Gunung Jati. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.